Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Salam, selamat berjumpa lagi dalam program Manna GTM Klasis Makassar. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa mohon pertolongan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada hari ini kami sangat bersyukur karena Allah hadir dalam kehidupan kami, menyertai kami dan memungkinkan kami untuk menikmati firman-Mu, mendengarkan renungan Manna GTM Klasis Makassar pada hari ini. Kami akan membuka, membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Tolong kami ya Allah Roh Kudus bekerja supaya kami memahami dan juga boleh nantinya mempraktikkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan menjadi bagian kita pada pagi hari ini, saya pilih dari Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13, firman Allah berbunyi, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Itulah pembacaan firman Tuhan, dan saya ajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam judul atau tema Jalan Salib. Jalan Salib. Nah, saudaraku dalam Tuhan Yesus, menghadapi wabah bencana bagi orang Kristen bukan kali pertama ini, misalnya wabah penyakit atau virus corona. Tetapi sebelumnya dalam sejarah Kristen pernah mewabah yang namanya pes yang terjadi di kota Wittenberg, Jerman pada tahun 1527. Nah, tokoh reformator yaitu Martin Luther, kita kenal semua, itu pernah memberikan suatu prinsip hidup di tengah-tengah wabah virus pes, yaitu bahwa dia berprinsip ketika orang melarikan diri dari kota Wittenberg atau mengungsi ke tempat lain karena di kota itu mewabah virus, maka dia mengatakan bahwa saya tidak akan pergi bersama dengan keluarganya dan seorang anak atau putrinya yang bernama Elizabeth. Nah, memang waktu itu terjadilah bahwa putri dari Martin Luther meninggal dunia karena terinfeksi dengan virus pes kala itu. Dan Martin Luther kemudian mengatakan bahwa kita tidak boleh kalah dalam pelayanan karena ada bencana atau ada virus. Lalu sikap dan prinsip hidup Martin Luther ini kemudian menjadi sebuah risalah etis kehidupan orang Kristen di tengah-tengah bencana. Maka terbitlah sebuah tulisan yang berjudul Whether Christians Shall Flee the Plague. Di dalamnya berisi tentang bagaimana para dokter Kristen tidak boleh meninggalkan kota di mana ada wabah virus. Para pendeta Kristen tidak diharapkan meninggalkan pelayanan di tengah-tengah wabah bencana virus dan bencana yang lain. Juga pekerja-pekerja Kristen tidak boleh diharapkan tidak meninggalkan tempat kerja ketika ada wabah. Karena pelayanan tidak boleh dikalahkan oleh bencana. Pelayanan tidak boleh dikalahkan oleh situasi yang dialami oleh orang percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penginjil Yohanes berbicara tentang kasih yang terbesar yang pernah diperagakan oleh Allah dalam Yesus Kristus di tengah-tengah wabah pandemi dosa yang akan membuat manusia mati tanpa masa depan ilahi. Kasih itu adalah kerelaan memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada diri Kristus, yakni apa? Nyawanya
nyawanya sendiri. Nah, kasih ini sangat kontra dengan prinsip nyawa ganti nyawa yang dipedomani oleh kebanyakan orang, khususnya dalam tradisi orang Yahudi. Ini adalah sebuah keterpihakan radikal bagi orang-orang yang berdosa. Dan apa yang dilakukan oleh Martin Luther, yaitu rela bahwa putrinya meninggal karena di tengah-tengah pandemi pes pada waktu itu adalah sebuah pengorbanan yang tiada taranya. Orang mengatakan bahwa Martin Luther itu bunuh diri. Tetapi saya tidak akan mengatakan itu bunuh diri. Tapi saya mau katakan bahwa itulah jalan salib untuk bisa berpihak melayani orang-orang di tengah-tengah wabah virus kala itu di Wittenberg. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, timbul pertanyaan kepada saya dan saudara-saudara sekalian, bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, adakah kita seperti Martin Luther? Adakah kita lalu merenung bagaimana kita terlibat ya di dalam memberi sesuatu kepada korban bencana virus corona ini? Ya, kita tidak akan berpikir bahwa kita akan rela anak kita korban, putri-putri kita korban karena tidak terawat di masa virus ini, saya kira tidak. Tetapi mari kita merenungkan bagaimana Kristus benar-benar memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Kristus mau kita jadikan itu sebagai prinsip hidup. Sehingga pertanyaannya adalah, apa yang saya bisa dan harus saya lakukan untuk berperan dalam merawat korban pandemi COVID-19? Apa yang harus saya dan keluarga lakukan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19? Kita tahu bahwa para dokter dan tim medis di gugus depan perawatan para korban COVID bekerja keras, memberikan yang terbaik. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada korban COVID-19 dan kepada jemaat di tengah-tengah keterbatasan saat sekarang ini. Nah, itulah jalan salib. Bahwa di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, resiko yang tinggi, kita tetap berjalan melayani Tuhan. Dan saya percaya, dan kita semua percaya saudara-saudara, bahwa kalau kita melakukan itu, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan adalah tempat pengungsian yang aman bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan oleh karena itu, untuk bisa mengikuti jalan salib ini, maka kita teringat dengan satu nats firman Tuhan, dikatakan bahwa, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas 6 ayat 31. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Markus 12 ayat 31. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Semoga benar-benar bisa menjadi panduan kita semua. Ingat jalan salib. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami telah boleh mendengarkan firman-Mu dan kami menyerahkan hidup kami untuk bisa mengikuti teladan-Mu, yaitu berkorban bagi sesama, melayani sesama, apapun yang kami bisa lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tolong seluruh warga jemaat, saudara-saudara kami, Seklasis Makassar, seluruh GTM dan seluruh dunia, di mana firman Tuhan ini boleh kedengaran. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin.